BPAN Banten News Update. Kondisi, mesum, lahan yang diduga milik negara seluas 327 ha di Desa Sidadadi Kecamatan Haurgeulis Indramayu Barat, mulai disikapi secara hukum oleh Lembaga Aliansi Indonesia, Badan Penelitian Aset Negara, melalui pelaporan ke Polres Indramayu, terkait pencurian dan penjualan kandungan lahan dengan menggunakan alat berat berupa beko tahun lalu dan praktek pungutan liar ala premanisme. Ini kan datar nih, kok bisa di dalam ini? Ya dikerukin semua sih. Dikeruk sama siapa? Nama itu orang sini. Siapa? Manhid. Siapa? Adiknya Tama. Terus sama siapa lagi? Ya ada yang beri. Siapa lagi? Jawa. Ini sampai dalam berarti dikeruknya pakai apa dikeruknya? Ya pakai beko. Pakai truk. Ya beko tuh kasukin truk. Berapa truk itu kira-kira itu? Lu banyak lah. Berapa kira-kira? Bulan-bulan dia ribuan. Ribuan truk ya? Terus dibawa kemana tanahnya ini? Dijual sama konsumen. Yang butuhnya di mana? Jadi Jawa ini pakai beko, angkut ke truk. Si Jawa Restono. Iya. Ditemui di lokasi lahan salah seorang unsur Divisi Intelijen Aliansi Indonesia yang akrab dipanggil Bang John menyebutkan bahwa pihaknya telah eksis di lokasi lahan Sidadadi hampir 2 tahun, lahan yang dalam putusan MA yang beredar dan dipakai alas oleh BPN Indramayu yang disebut sebagai tanah negara. Ternyata praktek hukum di lapangan sangat berantakan dan cenderung merugikan negara di sektor perpajakan. Tanah negara yang digugat oleh para penggarap melalui bantuan kantor hukum, dan hasil inkrah pengadilan kemudian lahan tersebut disertifikatkan, namun setelah terbit sertifikat, lahan tersebut dijual kepada Yayasan Mahat Al Zaitun, dari luas 250 hektar. Kurang lebih sudah 100 hektar dikuasai yayasan, dan informasinya, Yayasan Mahat Al Zaitun masih melakukan pembelian di lokasi persawahan tersebut, sehingga membuat para petani merasa resah, dan khawatir akan kehilangan mata pencahariannya. Disebutkan pula bahwa terkait pelaporannya ke Polres Indramayu, pihak penyidik telah memeriksa saksi petani diantaranya bernama Tanaim perkiraan 23 Juli lalu, dan telah menyerahkan bukti kwitansi dari pelaku pungutan liar. Saksi-saksi lain tentunya akan dipanggil kemudian sesuai SPDP dari Kejaksaan nanti. Kita sama-sama dukung masukan dan informasi lapangan ke penyidik agar semua bisa terselesaikan sehingga masyarakat penggarap nyaman dalam bertani, ucap John. Di tempat terpisah Abu Bakar SH, selaku advokasi Bitkum Aliansi Indonesia mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh para preman di wilayah persawahan Pangonan tersebut harus segera disikapi oleh pihak kepolisian. Alhamdulillah laporan pengaduan lembaga kami sudah direspon baik oleh pihak kepolisian Polres Indramayu. Kami apresiasi atas kinerja tim Polres, semoga terlapor segera dilakukan pemeriksaan, ucap Abu. Sementara menurut hasil investigasi media ini menyebutkan, di lokasi lahan seluas 327 ha tersebut, telah terjadi berbagai kejahatan, baik kejahatan administrasi, hukum bahkan kejahatan sosial sehingga sangat diperlukan kolaborasi antara pihak kontrol sosial, aparat hukum, dengan pihak-pihak sosial kontrol baik lembaga maupun media. Sementara apabila pelaporan pertama Lembaga Aliansi Indonesia di atas berjalan, setidaknya untuk di lokasi saksi Tanaim dikenal Blok 24 akan ditemukan 5-6 tersangka pungutan liar dan pencurian serta pengrusakan. Selain Tanaim bisa dijadikan saksi kakek suyut pengusaha kecil bata merah setempat. Preman di sini kejam, minta uang maksa, kami mohon kepada pihak kepolisian agar segera menangkap preman-preman itu, ujar para petani. Mengenai pungli dan penyewaan liar terjadi di hampir semua blok kecuali di Blok 21 yang tergabung dalam Koperasi Tani Sejahtera di mana sumbangan anggota digunakan berbagai sarana kepentingan petani dan umum. Untuk itu diharapkan pihak penyidik bisa memeriksa keseluruhan blok di lahan seluas di atas. Bahkan sangat diharapkan bukan saja hanya pencurian dan pungutan liar. Kejahatan administrasi pertanahan pun patut dan layak jadi pengembangan penyidikan sebab mayoritas tergolong bukan delik aduan. Contoh soal, banyaknya oknum membuat dan menggunakan keterangan dan atau surat keterangan palsu yang mana siapapun yang mengetahui, bisa melakukan pelaporan daik berupa laporan informasi bahkan sekalipun laporan pengaduan. BPAN Banten News Update, melaporkan dari Indramayu, Jawa Barat.